Jumat, 11 September 2020. Media sosial Twitter pagi itu diramaikan dengan tagar Hari Radio Nasional. Tagar tersebut berada pada posisi ke-7 trending topik Twitter Indonesia pada pukul 10:37 waktu Indonesia Barat, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia sehingga diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Mengenai sejarah radio. Tahun 1896, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun, di tahun 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan barunya yang dapat mengirim sinyal lebih jauh, yakni 12 mil. Tahun 1899, Guglielmo Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Perancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan isolator Tesla. Dan kemudian, pada tahun 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari 3 elemen yang disebut triode audion. Temuan De Forest memungkinkan sinyal gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, walaupun sinyal yang ditangkap oleh alat itu masih sangat lemah. Tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan mengirim sinyal balik dari tabung audio. Dengan penguat gelombang radio ini, sinyal yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Alat ini pun memungkinkan keluarnya suara lebih keras sehingga dapat didengar langsung tanpa membutuhkan earphone. Penemuan alat ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio karena jauh lebih baik dan efisien dibanding temuan alat sebelumnya. Penemuan sistem modulasi atau yang saat ini kita kenal dengan istilah FM yang menghasilkan suara lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk pada tahun 1933. Akan tetapi, penemuan ini tidak banyak didukung oleh masyarakat. Karena ketika alat barunya itu diciptakan, sedang terjadi pergejolakan ekonomi di dunia, sehingga tidak dapat diproduksi secara massal. Armstrong kemudian mendirikan stasiun radio FM pertama dengan biayanya sendiri pada tahun 1940. Perjuangannya mengembangkan sistem FM sangatlah berat, hingga akhirnya ia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Barulah pada tahun 1960-an, FM ciptaan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2.000 stasiun radio FM tersebar di seluruh wilayah Amerika. Frekuensi menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang mikro atau microwave, hingga akhirnya diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Hari Radio Nasional. Mengutip laman resmi Radio Republik Indonesia, pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya RRI pada tanggal 11 September 1945. Berdirinya RRI tidak bisa dilepaskan dari keberadaan stasiun-stasiun radio di era itu. Generasi pertama stasiun radio ada di Malabar, Jawa Tengah. Tahun 1925 atau sekitar 20 tahun sebelum adanya RRI, setelah 5 tahun berlalu terbentuk Nederland Indische Vereniging Audio Amateur atau NIVERA sebagai organisasi radio amatir milik Belanda. Stasiun radio pertama kali berdiri di Indonesia bernama BRV, juga didirikan oleh Belanda yang berlokasi di Batavia. Selain itu, ada juga stasiun radio Nederland Indische Radio Omroep Maatschappij atau yang disingkat NIROM di Jakarta.
Dilansir dari kompas.com, setelah Jepang mengambil alih Indonesia, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang di tanah air. Jepang juga mengakuisisi stasiun radio milik Belanda. Selain itu, memberikan informasi siaran radio juga berfungsi sebagai propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Jawatan radio swasta akhirnya dibekukan dan disatukan dalam satu komando Hoso Kanri Kyoku yang berupa audio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Adapun cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Terjadinya tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi tanda runtuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Berkat informasi radio, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaannya melalui momentum proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Situasi saat itu semakin mendesak ketika siaran-siaran radio memberitakan tentang Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Ditambah lagi, informasi pihak Inggris akan melucuti senjata Jepang. Menanggapi berita tersebut, masyarakat Indonesia yang aktif di radio menyadari perangkat radio merupakan alat yang diperlukan pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Perwakilan 8 stasiun radio bekas Hoso Kyoku kemudian berkumpul di gedung Radvan Inje, Pejambon, Jakarta. Sehingga muncul nota kesepemahaman yang meminta pemerintah untuk mendirikan stasiun radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Radio Republik Indonesia akhirnya disepakati berdiri dan akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa untuk menjadi alat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Meskipun saat ini radio telah menjadi alat komunikasi yang terbilang tua, namun radio tetap berperan penting dalam menjalankan kehidupan manusia sampai detik ini. Dan tentu saat ini pengguna radio di Indonesia terbilang tak kalah banyak daripada pengguna aplikasi streaming music. Lantas, masihkah kamu mendengarkan radio hari ini?